Santapan Harian Minggu 26 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman yang berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Roma 4 ayat 1-13. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, apa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sahabat Santapan Harian, apakah iman saja cukup? Bukankah perbuatan juga merupakan hal yang esensial? Jikalau kita hanya perlu iman untuk menerima anugerah, muncul pertanyaan, apakah saya punya iman yang cukup untuk menerima anugerah itu? Paulus menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan oleh Allah jauh sebelum ia bersunat. Tindakan sunat dilakukan oleh Abraham bukan supaya ia memperoleh pembenaran. Daud dalam Mazmurnya menyatakan bahwa lebih berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Hal ini menunjukkan kepada kita pembenaran yang Allah lakukan.
Daud bisa dikatakan sebagai seorang yang dalam kehidupannya melakukan begitu banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Ia melakukan perzinahan, pembohongan, bahkan pembunuhan. Namun, ia menyadari adanya pengampunan dan penerimaan Tuhan yang menjadi bagian dari pembenaran orang percaya. Apa yang Allah perhitungkan bagi hamba-hambanya juga diperhitungkan bagi kita dalam Kristus Yesus, yang diserahkan karena pelanggaran kita dan yang telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terjadilah pertukaran posisi. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ini semua. Hanya melalui Kristus kita dapat dibenarkan oleh Allah. Kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Jawaban untuk pertanyaan tentang kecukupan iman kita diberikan melalui teladan serta pengalaman dari Abraham dan Daud. Apakah iman kita cukup menandaskan bahwa ada upaya yang harus kita lakukan? Nyatanya, Abraham, Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya tidak melakukan apapun yang dibenarkan. Iman yang dianugerahkan cukup untuk memampukan kita menerima anugerah Allah. Syukurilah kemurahan-Nya yang ajaib dalam iman yang diberikan Allah agar kita dapat menerima pengampunan dan penerimaan-Nya dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami mengangkat tangan ini, memuliakan dan memuji-Mu selamanya. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memuja dan memuji-Mu. Amin.